Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu berjamaah salat maghrib Masjid Baitul Arqam yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama senantiasa berucap-ucap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu muka, bermuajah, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini, baik aktivitas yang terkait dengan ukhrawi atau duniawi, semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Dan semua kita berharap mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Baitul Arqam ini yang kebetulan pada malam hari ini sakit, mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang mempunyai beban hidup baik yang berat maupun yang ringan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk kita bisa menyelesaikan dan melaksanakan beban hidup tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, malam ini yang akan kita kaji adalah etika muslim ketika menderita sakit. Diperhatikan baik-baik sebab ini nanti hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Orang sehat dan orang sakit sama-sama wujud ujian, ya. Sehat itu ujian, sakit juga ujian. Kaya miskin sama-sama ujian. Keadaan yang antagonis ini, antagonis bertolak belakang, merupakan sunatullah yang diletakkan pada setiap makhluk hidup. Semua kita, Pak, maunya hidup sehat, tapi yakinlah nanti suatu saat jenengan akan melaksanakan waktu dengan badan yang sakit. Dapat dipastikan nanti ada sehat, ada sakit. Nah, karena itu bentuk ujian, Pak, maka nanti ada cara-cara menghadapi bagaimana keadaan kita pada saat sakit. Pesan saya, Pak, untuk semua termasuk saya, jagalah kesehatan organ tubuh, utamanya organ tubuh yang sakit apabila digunakan sholat. Nah, saiki apa sing loro? Dengkul, ya, boyok. Nggone sampean ruko sujud wis kretek, hati-hati. Iso sujud gak iso balik. Maka jaga kesehatan lutut. Lah nek wis umur 50 tahun, 60 tahun, wis ora usah melu bal-balan. Ora usah melu badminton, ora usah melu voli. Sampan mencolot mereka lugur dan goli mlengse. Hati-hati, nanti sholat akan terganggu kita. Umur sudah tahun bal-balan tendangan salto bisa buat. Ojo niru Messi sejet dunia, ya. Jaga baik-baik, Pak. Yang berikutnya yang dijaga apa? Kesehatan jiwa. Ojo sampai ono jamaah Baitul Arqam
kena penyakit pikun dini. Lah, ana pikun dini, Pak. 30 tahun, 40 tahun umure wis pikun. Pikun lali. Ya. Sing aneh pikune pas tanggal tua. Ya. Pikun dini ya, nanti ada Pak cara-caranya bagaimana supaya otak kita, saraf-saraf kita tetap sehat dan bisa membuahkan pikiran-pikiran yang sehat. Ya. Pak, sebelum saya teruskan makalah Pak, supaya tidak lupa, saya bukakan dulu ada kitab hadis jenenge Jami'us Shaghir. Nah, ya. Maaf Pak, ini karena kitabnya gundul ya, tidak apa-apa kita baca pelan-pelan nanti ya. Halamannya halaman 121. Hadis nomor 1510. Ini ada doa yang diajarkan Nabi untuk kita, diabadikan dalam kitab Jami'us Shaghir. Pak, doa itu Pak berbunyi begini. Ketinggal Pak ya? Kelihatan Bu? Bu kelihatan Bu? Ketok Pak, tapi gak somuni. Ya, ketok tapi gak somuni. Pak, saya baca pelan-pelan ya. Allahumma afini fi badani. Badan itu Pak bahasa Arab, badani, tubuh, badan ya. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi syam'i. Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Pak, hadis ini sahih dalam kitab Jami'us Shaghir ya. Nah, hadis nomornya 1510. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada dalam badanku, dalam badanku ya. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada di pendengaranku. Pak, ngapunten nggih, wong wis tambah suwe tambah tua, badannya rapuh, rawan kena penyakit. Semakin tua pendengarannya terganggu. Jadi ojo heran, tambah tua tambah kopok. Ya, kopok. Maka Rasul mewanti-wanti doalah, Allahumma afini fi sam'i. Sembuhkanlah penyakit yang ada dalam pendengaranku. Allahumma afini fi basori. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada dalam penglihatanku. Mulai kena rabun, katarak, ya kan? Penglihatan. Allahumma inni a'udzubika min minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kalau di dalam riwayat lain ada tambahan gini, Allahumma afini fi qalbi. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada dalam hatiku. Diakhir dengan kalimat la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Hadisnya sahih Pak. Sahih ini sahih. Di Dal dan Kaf ini Sunan Abu Daud, dan K itu Hakim, periwayat hadis. An Abu Bakar, hadis ini dari Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mendengar Rasulullah berdoa seperti itu disampaikan pada orang lain, dihafalkan, diamalkan ya. Dalam makalah itu ada di halaman kedua sana.
sudah saya beri harokat di situ, ya, supaya iso muni. Gue gak dikai harokat tuh gak iso muni. Ya, maka di situ halaman 2 insya Allah ada doa itu, ya. Nah, sekalian, sekarang mari kita bicarakan pelan-pelan, ya. Pak, nanti kalau ada tayangan-tayangan yang jenengan tidak berkenan, ya gak usah didelok lah, ya. Tapi ini tak saya tampilkan supaya nanti kita bisa sharing pengalaman. Saya pernah sakit sudah mendekati maut, ya. Saya pernah koma karena sakit itu. Pembuluh otak saya, Pak, pecah. Jadi aku ngerti, Pak, rasanya wong stroke ya apa ngerti ya, Pak. Dan stroke itu ono loro. Ada pembuluh darah yang pecah atau pembuluh darah yang tersumbat. Jadi ono sing pecah, ono sing tersumbat. Saya, Pak, maaf, sampai dengan hari ini terapi, Pak, tiap bulan. Bulan ini 2 hari yang lalu saya terapi, ya. Yang nerapi saya itu seorang ustadz juga. Saya tanya, Ustadz, stroke ono loro, ono sing pembuluh darah pecah, ono pembuluh darah yang tersumbat. Yang bahaya yang mana? Kedua-duanya bahaya, tapi sing pecah, Pak, biasanya mati. Saya ini pecah, tapi umur itu Allah yang menentukan. Ternyata pecahnya pembuluh darah saya tidak sampai saya terenggut nyawa saya. Jadi aku urip saiki, Pak, itu luar biasa. Karunia Allah yang luar biasa. Coba ini, Pak. Ini, Pak, setelah saya dioperasi otak yang kedua, kan 3 kali, Pak. Ini yang kedua ini. Saya melihat mata saya, Pak, sudah kosong, koma. Ini tahun berapa? Ini 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, Pak. Sampai ada takmir masjid, Pak, beberapa yang lalu, Pak. Mohon maaf ke saya. Jaluk sepuro. Tak takoni sampean salah ngopo njaluk sepuro. Wis pokoke aku njaluk sepuro, Pak. Sebab dialah yang mengumumkan di masjidnya, Ustadz Imam Syaukani meninggal dunia. Terus disolati gaib barang, Pak. Ya. Makanya dia mohon maaf yang sebesar-besar. 2 tahun yang lalu. Dia, ya. Peristiwa ini 4 tahun yang lalu, dan 2 tahun yang lalu itu ada pas Ramadan, ada takbir masjid yang minta maaf. Ini dioperasi otak, jadi ini bedah, pasang selang. Karena pembuluh darah yang pecah ini, Pak, memunculkan gumpalan darah. Gumpalan darah ini menghambat cairan menuju otak, akhirnya membesar. Kedokteran mengatakan hidrosifalus, wah, besar bengkak ini, karena ada cairan yang terhambat tadi. Akhirnya oleh dokter dibedah ini, bedah, pasang selang, selangnya, Pak, sampai sini, belakang telinga terus sampai dibuang bersama urin, bareng nek nguyuh itu. Jadi sampai sekarang, Pak, ada selangnya. Dan otak itu paralone ya. Nah, kalau mandi disuruh mijit gini sama dokternya itu, ya, supaya lancar lagi. Jaga, Pak. Saya hanya berdoa jangan sampai di masjid Baitul Arqam jamaahnya seperti saya, cukup saja. Wis loro, Pak. Belum saat proses pemulihan, Pak. Waduh, sakitnya luar biasa. Saya sholat sambil duduk itu berbulan-bulan sama duduk. Nah, sholat sambil duduk kan apa-apa saya gak enak, Pak. Gak kok saya ngatek.
Nah sekarang ini fakta Pak ya. Banyak masjid-masjid di Surabaya ini takmirnya menyediakan kursi. Untuk apa? Untuk jamaah. Semakin banyak kursi menandakan jamaah masjid iku akeh sing rempek. Ya. Ya segi faktanya begitu. Makanya berkali-kali saya sampaikan tadi, jaga kesehatan tubuh yang apabila digunakan sholat sakit. Jadi kesehatan itu modal untuk beribadah. Jadi dengan sehat itu kita bisa menikmati hidup, dengan kesehatan itu pula kita bisa ibadah dengan sebaik-baiknya. Jaga kesehatan itu ya. Nah Pak, sudah tergeletak, kosong pandangan ini ya. Saya lupa ingat Pak, tapi saya ingat betul pada saat saya tergeletak ini di rumah waktu pulang ya, takbir masjid sini ke rumah, dan yang paling banyak Pak, oleh istri saya disuruh pulang, suruh balik lagi karena memang instruksi dari dokter yang menangani tidak boleh menerima tamu banyak-banyak atau tidak boleh banyak bicara dulu, sebab saraf-saraf otak masih banyak yang rusak akibat sayatan pisau operasi ya. Nah yang terakhir Pak, untuk yang pembuluh darah yang pecah itu ada dua cara, tengkoraknya, tempurungnya dibuka atau yang teknik baru. Nah, kalau teknik baru Pak biayanya besar sekali, nggak berlaku Pak BPJS itu. Nah istri saya bilang, wes yang terbaru saja. Tempurungnya dibuka, ditemakno, apa dibalik no tempurung hilang nggak repot. Duh tak selendi mau lali. Ya, nah akhirnya pindah ke rumah sakit, ya, yang biasa dipakai berobat etis Cina itu, ya. Tapi alhamdulillah Pak, Allah mempermudah urusan saya. Sekali operasi Pak 120 juta sekali operasi, padahal 3 kali. Tapi nggak apa-apa, aku gak milu bayari, sing bayari Unmu Surabaya dan PDM Surabaya. Nah, ya, itu cara Allah untuk menolong saya ya. Nah Bapak sekalian, sekarang mari kita bicarakan pelan-pelan sebagai pengantar Pak ya. Orang sehat pasti ingin hidup selalu sehat. Jadi semua kita kepingin hidup sehat. Kalau ada orang yang ingin hidup tidak sehat, berarti dapat dipastikan orang itu sedang tidak sehat. Maksudnya ini, ono wong waras, ono wong sehat kepingin loro, berarti wong juga waras. Mau sing loro kepingin waras, sing waras kepingin loro. Nah ya, Al-Quran berulang kali menyampaikan sejumlah pesan dan ajaran agar manusia selalu hidup sehat jasmani maupun rohani. Jasmaninya dijaga, rohaninya juga dijaga. Termasuk tadi Pak, hindari perbuatan, hindari sesuatu yang bisa menjadikan kita pikun dini, ya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Berikutnya Pak, hal-hal terkait dengan sakit. Al-Quran dan Sunnah Nabi mempunyai cara pandang tentang pengobatan terhadap orang sakit sebagai berikut. 1. Apa sih loro? Apa sakit itu? Hakikat sakit itu adalah apabila salah satu anggota fisik kita tidak berfungsi normal. Nek digawe sujud loro,
rukuk loro, ngadeg suwe gak kuat, berarti ada fungsi tubuh yang tidak normal. Nah nanti Pak, berhati-hatilah pada yang kedua ini. Sebab sakit itu nanti bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama Pak, sakit sebagai azab. Wah, hati-hati Pak, azab itu siksa. Jangan pernah ada di antara kita berbuat sesuatu yang bisa mendatangkan penyakit yang berbentuk azab. Dihindari betul-betul Pak. Ada kisah seorang sahabat Pak, solih. Dia sholat bersama Rasul, dia berjuang bersama Rasul. Tapi Pak, subhanallah, sahabat ini Pak menderita penyakit yang berbentuk azab. Pada sahabat itu solih, ahli ibadah, ahli berjuang bersama Rasul. Kita Pak bukan sahabat, kita tidak pernah berjuang bersama Rasul, memungkinkan terjadi. Nah Pak, kisah yang saya sebutkan ini Pak tertulis, tercatat di dalam tafsir At-Tabari, tertulis di tafsir Al-Qurtubi, ada itu kisah itu. Begitu orang ini tidak ada Pak, tidak berjamaah ke masjid, Nabi kehilangan. Loh konyolnya awak dhewe siji gak tau mau dijake nanti. Sahabatnya mengatakan, Rasul, beliau yang jenengan cari lagi sakit sekarang ini. Nah kalau sakit mari kita ditengok sama Nabi bersama teman-teman yang lain. Begitu melihat sahabat yang sudah tidak berdaya di kamar tidurnya, di atas ranjangnya, Rasulullah meneteskan air mata sambil berucap, dosa apa sing mau lakoni, kok iso-iso ini sampai karena penyakit yang berbentuk azab. Azab itu siksa. Usut punya usut, ternyata sahabat ini Pak hubungan dengan ibunya kurang harmonis. Sahabat Sohib Alqamah. Sekali lagi Pak, Alqamah itu orang solih, sholat bersama Rasul, berjuang bersama Rasul, bisa kena azab. Maka jangan berani-berani menentang, ngeyel sama orang tua. Tapi kebalikannya Pak, itu kalau anak-anak pesannya begitu, ojo wani-wani mbek wong tuwa. No, tidak ono koyo Alqamah. Bagi kita orang tua Pak, jangan mudah-mudah untuk mengucapkan sebuah kalimat yang berbentuk laknat untuk anak. Jangan sampai Pak. Jenengan Pak Bu harus sabar menghadapi anak. Ya, jangan sampai nanti anak kita hidup sengsara dunia akhirat, nang dunia kena azab, nang akhirat menanti azab lain. Sing sabar itu ya. Nah, Bapak sekalian, maka Rasulullah SAW bersabda Pak, ini sakit sebagai azab ya. Usama bin Zaid berkata, Rasul bersabda, berarti baik-baik kalimat hadis ini Pak, inna hadza adzabun adzab au kadzaba arsalahu wa ala nasin qablakum au ta'ifatin min bani Israil. Hadis ini Pak sahih, ada sanadnya, ada periwayatannya, diabadikan dalam Musnad Ahmad. Sesungguhnya penyakit ini azab, siksa. Apakah ada di sejarah modern tentang azab? Ada. Ono mantan presiden Pak Najat
6 bulan coba. Itu siksa Pak. Umumnya kita kalau melihat orang nazar arep dicabut nyawane Pak, paling buanter sak jam 2 jam nazar. Setelah ia sakit nazar. Iki kok nazar Pak 6 bulan. Coba. Iku ngono azab. Supaya sampean ora penasaran presiden sopo jenenge Mustafa Kemal Atatürk. Jenengan klik di YouTube ceramahnya UAS ada itu tentang Kemal Atatürk ya. Najak 6 bulan Pak. 6 bulan waduh panjang Pak itu. Makanya nanti kita pelajari, diambil ibrah. Opo kok iso ngono? Nah, itu ora sebab-sebab Pak. Sampai mayatnya Kemal Atatürk gitu, ditolak oleh bumi gitu. Dimakamkan langsung kan liang lahat mubul banyak apa si jenenge jenazah badan itu bumi sama nolak itu coba ya kan luar biasa ya. Dan jangan sampai terjadi itu menimpa kita ya. Jadi inna adab ma'adab inna hada adab au kada arsalahu wa ala nasin qablakum au ta'ifatin min bani Israil. Sesungguhnya penyakit ini adalah azab atau demikianlah Allah menempahkan kepada orang-orang sebelum kalian atau sekelompok orang Bani Israil. Jadi ono penyakit berbentuk azab, siksa. Tapi yang kedua Pak, juga ada Pak, penyakit sebagai ujian. Kalau tadi nyata-nyata redaksinya menyebut azab, nah yang kedua ini Pak, Allah sendiri yang berfirman dengan menggunakan kata-kata fatan. Walaqad fatanna. Walaqad huruf takkid, huruf meyakinkan pendengar akan informasi yang akan disampaikan. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyhi jasadan thumma anab. Coba. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit sebagai ujian. Beda karo sakit sebagai azab. Allah menggunakan kata fatanna, kami menurunkan fitnah, ujian ya. Jadi Nabi Sulaiman diuji. Nah, saya kira Sulaiman itu sopo, ya kan gitu. Sulaiman Pak, orang yang cerdas, menguasai kerajaan, menguasai manusia, menguasai jin, menguasai angin, ngerti bahasa hewan, kayak Mama Gufron. Ya, nah bapak sekalian, dia seorang raja, seorang rasul, seorang nabi. Biasanya ngomong wis pinter ngono kok Pak. Duwe pangkat, duwe jabatan, cerdas. Semisal berbuat salah, tidak ada orang berani untuk mengingatkan. Contoh dasar gampang-gampang kan. Ono kiai sing hebat, cerdas, apal Quran, apal hadis. Jenenge kiai manungsa iso berbuat salah. Nek kiai ku salah, ono ta sing wani ngilingno. Ra ono sing wani, Pak. Ya. Nah, Sulaiman juga begitu, Pak. Makanya ujung ayat itu diakhiri tsumma anab. Kemudian ia Sulaiman bertaubat. Jadi kalau jenengan sakit Pak muhasabah, dosa apa ya sing tak lakoni. Kok iso aku diuji kaya ngene. Nek wis ketemu bertaubatlah, tsumma anab. Jadi kalau begitu
penyakit itu adalah gara-gara ulah tingkah kita. Hukum asal Allah menciptakan kesehatan. Akibat ulah tingkah manusia sendiri dia menjadi sakit. Ya, makanya di dalam ayat ini ada kata-kata tsumma anab. Kemudian Nabi Sulaiman bertaubat. Ada pula sabda Rasulullah tidak menggunakan kata azab, tidak menggunakan kata fatan, tapi menggunakan kata musibah. Dari Abdullah ia berkata, Rasulullah bersabda, ma min muslimin yusibuhu adab. Nah, yusibuhu musibah. Dalam hadis Sahih Muslim, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa cobaan berupa sakit. Sakit sebagai cobaan. Jadi nanti Pak, kalau jenengan sakit, mungkin badan meriang, bersin-bersin, mungkin kepalanya pusing, mual, macam-macam, bersyukurlah, karena itu cara Allah untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Jadi tidak ada seorang muslim yang ditimpa cobaan berupa sakit atau sebangsa dengan itu, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Alhamdulillah aku bisa loro. Mudah-mudahan sakitku ini bisa menghapus, cara Allah menghapus kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku dihapus melalui sakit. Sakit sebagai peringatan dari Allah. Banyak Pak kasus-kasus yang menimpa manusia yang ditimpakan oleh Allah. Karena orang itu sudah tidak bisa diingatkan oleh orang lain, menungso salah dielingno podo-podo menungso gak kena, akhirnya Gusti Allah sing ngekei peringatan, ngilingno. Saya pernah Pak satu kampung dengan orang yang tiap malam Pak minum minuman keras, bendino kependem. Dielingno bapake gak kena, dielingno bojone gak kena, dielingno anake gak kena. Akhirnya Allah mengingatkan dengan caranya sendiri. Diberikan penyakit, levernya bengkak, kakean alkohol. Nes liver bengkak Pak, lemes. Pada wis lemes, gak duwe tenaga, diterima bojone nang dokter. Periksa sama dokter, dokternya bilang, "Cak, sampean senengane ngombe." Gak jawab, sing jawab sing wedok. Iya dok, gerbangi mendem iki. Jadi yang laki-laki tidak mau jawab pertanyaan dokter. Sing wedok Pak sing jawab. Iya dok, gerbangi mendem iki. Gak ngedeleng no. Dokternya ngomong, "Cak, iki nek terus-terusnya sampean loro iki akibat teko liver sampean bengkak. Liver sampean kakean alkohol. Nek sampean terus-terusan ngombe, suatu saat liver sampean pecah. Kalau liver mau pecah, mati sampean. Wis ora ono dokter sing ngobati." Dari situ Pak berhenti dia. Wis gak gelem ngombe meneh. Berhenti dari minuman keras bukan karena taubat, karena takut mati. Siji semangate, ya, semangat bertaubat karena semangat takut mati itu siji. Nah, beberapa bulan yang lalu orang ini meninggal dunia sudah. Tapi alhamdulillah ya, antara dia berhenti dari minuman dengan meninggal itu agak jauh, ya, agak lama. Walaupun yang dikatakan sakit itu merupakan cara Allah menghapus dosa dan kesalahan, tetapi kita apabila sakit diinstruksikan untuk berobat. Kalau sakit berobatlah.
dengan cara-cara didengar Pak ya, ono cara-carane berobat itu. Langkah pertama Pak, dicari dulu sebabnya mengapa sampean sakit, ditulai dhisik sebabnya. Utamanya penyakit yang ada di kepala dan area perut, bermacam-macam penyakit yang di kepala ini, macam-macam. Kurang tidur ngeluh, kakean turu ngeluh. Misalkan di sing kurang turu atau kakean turu ngeluh, podo-podo ngeluh nih Pak. Nomor 1, kekurangan oksigen iso ngeluh. Makanya saya sarankan kalau pagi Pak, ambil nafas, tarik nafas panjang-panjang, lepas, tarik, lepas lagi. Supaya apa? Supaya suplai oksigen ke otak terpenuhi. Sebab kalau otak itu kurang oksigen, ngeluh sampean. Berikutnya Pak, untu loro ya ngeluh, tensi darah naik ya ngeluh. Wis tensi darah naik gak di duwe, bojo cerewet amit-amit, wah tambah pusing. Ya, nah didoleki dhisik sebabnya apa sampean ngeluh. Pak ngapunten biasa ini biasa Pak, maca buku. Wis penggawe aku maca buku karo maca kitab. Nek wis ngeluh gliyeng-gliyeng muhasabah, apa ngeluh. Usut punya usut, durung ngombe kopi. Saya kalau telat minum kopi Pak, ngeluh saya. Ngombe kopi hilang. Ya, nah maka dicari sebabnya apa, itu kepala Pak. Ya, vertigo ya untuk kepala Pak, geliyang-geliyang. Saya juga pernah vertigo, geliyang-geliyang karuan. Ya, cari sebabnya. Dalam perut juga begitu Pak, organ-organ vital ada di perut. Lever Pak ada di perut, ginjal ada di perut, lambung ada di perut. Semua makanan minuman kita masukkan ke tubuh, terminalnya di lambung. Kurang mangan ya wetenge loro, kakean mangan ya loro wetenge Pak. Nah, saya kira peteng loro itu perkara apa? Kakean mangan atau kurang mangan? Saya pernah Pak sakit perut sebab kakean mangan, tahu ngono. Jenenge anak Pak, poso Pak. Pae buka gewet mangan. Kewarken. Loro moles. Sama ibu bilang, "Nono, nang turu kleset, mlumah." Jupuk entong. Dikeruk mbek entong sama ibu saya. Waras kakean mangan. Iku iso loro weteng. Dilep weteng sing loro, cancer weteng sing loro, ginjal Pak, hati-hati Pak ya, ginjal itu nanti Pak, perut yang sakit tembus sampai pinggang. Jadi sampai loro weteng tembus sampai pinggang, hati-hati Pak, itu ginjal. Aku bisa cerita ini sebab aku tahu kena ginjal Pak, tahun 96 sakit. Tak pikir masuk angin, dikeringi mbek bojoku. Sampai belenjat tetep loro. Konang dokter diperiksa kencingnya, Pak jenengan kena penyakit ginjal. Ini bercak-bercak darahnya sudah ada dalam urin ini. Cari dulu sebenarnya. Makanya Pak nanti kalau jenengan sakit kepala, ojo terus ngeluh titik botrek, ngeluh titik panadol, jangan Pak. Cari dulu sebabnya. Jangan mudah-mudah menelan pil, sirup, memasukkan obat-obatan. Sebab di dunia farmasi, Pak, dunia apotik, dunia obat-obatan, logonya itu Pak, gelas piala dililit ular. Gelas piala itu pertanda tempat minum. Dililit ular, ular itu ono bisa ular itu racun, artinya salah minum obat sama dengan minum racun.
mak dolek ono sebabnya dhisik opo kok loro. Satu Pak. Yang kedua sekarang, kalau toh jenengan nanti berobat, kita dihadapan dua pilihan, sama-sama halal ya, dileng-eleng sama-sama halal. Ono obat kimia, ono obat tradisional, kita sebut dengan herbal. Obat kimia yo halal, herbal yo halal. Tapi kalau saya boleh menyarankan Pak, ojo gelem-gelem ngombe obat-obat kimia. Walaupun halal tapi bisa mendatangkan efek samping yang jauh lebih bahaya. Itu Pak dokter tidak akan pernah memberitahukan obat ini Pak bisa menyembuhkan ini. Gak tahu dokter menyarankan iki obat Pak bahaya iki gak ono. Mesti ditunjukkan untuk apa obat ini, untuk apa menghilangkan ini macam-macam penyakit ini. Ora tahu ono dokter mengatakan Pak obat ini Pak efek sampingnya iki gak ono. Di samping itu Pak obat-obat kimiawi itu nanti diakui ataupun tidak sangat erat dengan dunia bisnis kesehatan itu. Maka saya sarankan Pak pakai saja herbal. Di samping sedikit atau bahkan tidak ada efek sampingnya itu. Di samping itu murni Pak itu Pak, ciptaan Allah langsung. Kalau nanti jenengan sakit, yakinlah, nah ini keyakinan Pak. Setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali pikun, ya. Coba perhatikan baik-baik nanti ya. Nah, ya. Berobatlah kalian ya, berobatlah kalian wahai hamba Allah, karena Allah tidak pernah menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Ini mesti dipahami. Jadi setiap penyakit itu tak obatnya, kecuali pikun. Pikun itu penyakit tua. Sebagian tua, sebagian pikun. Sampai pikun nang dokter, dok aku kok lalian. Dokternya ngomong aku dewi ya lalian. Jadi banyak pasien karo dokter bodoh pikune reuni. Jadi berobatlah kalian wahai hamba Allah, karena Allah tidak pernah menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Pak, diingat-ingat ya, obat itu nanti oleh Allah banyak terkandung di dalam tubuh kita sendiri Pak. Ya. Makanya nanti kalau jenengan kok meriang-meriang, gak enak awak, gak enak mangan, Pak, gak enak mangan ya Pak, itu sinyal tubuh jenengan itu mengajak kita untuk berpuasa. Poso, cek waras. Itu sinyal dari tubuh. Tapi Pak kan gak ngerti, gak enak mangan, mangan putus saya. Kan gitu ya. Dipuak soalnya dipaksa mangan gitu. Padahal Pak, tubuh kita itu memberikan sinyal gak enak mangan perkara tubuh itu sudah ada kontak dengan kesehatan. Berpuasalah supaya sehat. Ya. Berikutnya Pak, maaf ya, ini bukan jorok-jorokan gitu, ndak. Ini memang obat. Wes aku saya kita takoni, biasanya emang desa-desa Pak, mesti ngerti. Sampeyan kan mungkin wajah-wajah desa. Gini Pak ya, orang-orang desa dulu Pak, itu kan mripate loro, apa obatnya? Ayo. Tuh oyo. Iya, gini ya. Panjang sama senengane oyo. Gini. Mripate loro beleken gak iso melek. Tambahane itu basin turu bermelek gak iso melek. Nah di itu nih basin
idune dijupuk diolas-olas. Idune dhewe lho ya. Dudu idune tangga ndak. Ya, itu deh. Waras, Pak. Ono gondong, ono gondok. Kalau gondong bengkak, kalau gondong pecah. Nek gondongan, Pak, gampang mari turu kayak ibat. Takon nih. Air liurnya. Oles-oles kan. Waras. Itu pertanda bahwa obat diciptakan oleh Allah dalam tubuh kita sendiri. Berikutnya Pak, patah tulang. Siapa yang pernah patah tulang? Tidak ada. Patah hati ya akeh mungkin. Ya, patah tulang. Pak, saya pernah patah tulang di sini Pak. Naik Vespa mounting. Ya coba tiba ketatap setiris Vespa coklat nyangkal gini Pak, coklat. Nah, bawa rumah sakit. Kalau teman-teman, saya telepon paman saya langsung ke rumah sakit. Ayo metu tuh ini. Kau nek mlebu rumah sakit dalam keadaan ini, oh dioperasi ya Pak. Operasi tulang Pak, mesti 2 kali. Yang pertama dioperasi, tulang yang patah digatuk nih ini. Dipasang pen, dibor, dijepit ini. Beberapa tahun kuat, dioperasi lagi Pak, diambil pennya, 2 kali operasi. Terus metu aja deh paman saya. Terus nanti tak gonang sangkal putu dibawa lah Pak ke sangkal putu. Itu kecelakaan Mat, di Lamongan kecelakaannya itu. Dibawa ke daerah Blimbing Brondong sana Pak. Itu ada seorang pimpinan cabang Muhammadiyah, Allah yarham, orang yang sudah meninggal, nama Sa'dullah. Dan wong Jawa kan Sa'dullah. Dia pinter olah kanuragan, pinter tentang nyambung. Pak, cekel Pak. Oh, sakitnya luar biasa. Nah, sudah dia bilang, wes, ini semampan nih, ditali Pak, seperti tali rangsel. Tulang yang patah Pak, digaduk nih ini Pak. Selama dia tidak bergerak, nyambung sendiri Pak, gak ono obatnya ada dalam tubuh manusia sendiri. Itu kekuasaannya Allah. Makanya namanya kedokteran dijepit, di pen supaya gak gerak. Saya kalau butuh waktu digadokno, ditali Pak. Orang obatnya Pak, 1,5 bulan Pak sembuh Pak, bisa gerak lagi. Gak minum obat. Ya, berikutnya Pak, tadi bilang tentang uyuh tadi. Kita mesti bersyukur kepada Allah. Allah telah mendesain tubuh kita dilapisi garam. Jadi tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki Pak, dilapisi garam oleh Allah. Garam itu penetral Pak. Nanti jenengan jangan menunggu besok, jangan menunggu nanti, sekarang saja Pak, sampai jilat gurih karena garam ini. Tubuh kita itu oleh Allah didesain, diselimuti, dilapisi garam. Udara ini Pak, banyak bakteri, banyak virus, banyak kuman. Jangan dianggap bersih. Oh, banyak virus Pak, banyak virus, banyak bakteri, baksir, macam-macam. Jenengan hirup, masuk ke hidung kita Pak senantiasa basah dan gurih. Gak percaya sama utek-utek ini ngupil terus rasa gurih. Karena apa? Itu garam Pak.
Lah baksil kuman-kuman yang terhirup tadi Pak, nempel di hidung Pak, karena garam mati Pak, garam apa kumannya tadi. Nah, itu karunia Allah yang luar biasa. Kalau jenengan sakit Pak, bisa jadi selama ini sampean kurang berkeringat, makanya usahakan tiap hari berkeringat Pak. Sebab basir-basir nempel di tubuh kita mati. Ngapunten ya, wong nek gak tau adus, ambune penguk. Teko ndi penguk iku? Teko bakteri sing mati. Nah biasanya nang nek elek nang tekukan-tekukan ngene iki. Iku nggone kuman, nggone baksil sing mati kena keringet. Akhirnya ambune pengok paling bauan terlebus ambune ya sampean gawe klambi ireng keringetan Pak sampean jereng besok sama lihat ono megoe iku garam ya. Jadi semua cairan yang ada dalam tubuh kita ini hakikatnya mengandung garam termasuk uyuh. Ini saya pernah cerita masalah ini Pak. Saya punya tetangga, ini maaf ya, ini supaya nanti tuntas. Saya punya Pak tetangga dulu tahun 93 sampai 96. Dia kena penyakit diabetes. Diabetesnya Pak sudah stadium tinggi 4. Dokter angkat tangan wis. Dokternya bilang sama anak si pasien ini, Mas, aku dokter sing nangani bapak sampean. Tak sarankan ya, bapak sampai gur mulia. Mbak nang omah njaluk mangan apa itu urutono. Iku sinyal. Dokter wis gak tanggung ngobati. Ya, daripada sampean teh duit akeh Mas kanggo namo, kanggo nebus obat. Bapak sampean wis gak ono obat, wis gur mulia. Anaknya bilang, ya Pak, ayah saya akan saya pulang, tapi akan saya obatkan di tempat lain. Kok boleh Pak? Diobatkan tempat lain, Sinsai. Wes Pak, dia pergi ke Sinsai dengan membawa seluruh data-data kedokteran, hasil pemeriksaan dokter, gowo kabeh. Di sini saya dibaca. Waduh, iya ini bapak sampean niku pabrik gula ini. Ya. Iki gak ono obate. Iki ono 2 obat. Sampean pilih yang mana? Ternyata apa? 2. Yang pertama, ngombe uyuhe dhewe. Dadi ngreng uyuh esuk ditadai, Pak. Langsung diombe. Hai alhamdulillah. Ya apa hukumnya? Ngombe barang najis, ngombe ini seorang barang najis diperucap alhamdulillah. Esok awan sore Pak ngrengoyo ditadai langsung minum berbulan-bulan. Pak, tibalah saatnya orang itu Pak bosen lah yo aku urip pisan ngombe uyuh berbulan-bulan minum air kencingnya sendiri Pak. Misalnya soleh panake lah soleh aku balik nang dokter mana dokter mana pernah Pak karena tetangga depan rumah persis Pak tak sambangi tadi terus pun kerasa apa terus ngene iki dhewe mang jenenge wong loro durung waras terus ketemu obat sing jos. Lah nang meja iku Pak, ana gelas tak pikir iku ekstra jos. Tak takoni lho, Pati, zaman lorong ini kan sak pane ngombe ekstra jos. Duh, iku dudu ekstra jos, Cik. Iku uyuh. Ngombe uyuh. Lah terus rasane apa? Gurih. Sama jajal. Terus saya ingat, oh iya, setiap cairan tubuh itu mengandung garam.
Tibalah saat jenuh, ndak mau lagi minum air kencing. Soles aku balik nang dokter mana? Dibawa ke dokter. Dokter yang sama diperiksa lagi. Hasil pemeriksaan mengejutkan. Lupa, iki lho SP waras. Berobat nanti sampean. Terus nih. Jawab. Terus nih aku mrene gara-gara moh ngombe oyo kon terus nih. Nah ini Pak ya, subhanallah. Jadi Pak, dalam percakapan saya dapat kita kesimpulan, ternyata obat itu ada di tubuh kita sendiri, termasuk air kencing. Nabi pernah menyuruh sahabat minum air kencing unta. Kanggo apa ya? Kanggo penyakit mengi. Ngerti mengi? Ambekane sesek, asma. Ya. Pak, di Arab Saudi udaranya itu penuh debu, kan padang pasir, Pak. Debu semua. Banyak orang yang ambekane sesek, ampek, wong Jawa karane mengi. Nabi menyuruh sahabat untuk minum air kencing unta. Sembuh. Jadi obat itu diciptakan oleh Allah dalam tubuh kita. Kalau tidak begitu, diciptakan oleh Allah dekat dengan tempat tinggal kita. Sampai nek loro tipes obatnya apa? Cacing. Lah kan? Banyak cacing di mana-mana, banyak cacing. Sing ngerti ku ahli obat-obatan. Oh gak ngerti cacing kena digawe obat. Sampai loro tipes cacing tanah. Iku kayak mancing itu ya. Nah, Pak, jadi Allah menciptakan obat kalau tidak dalam tubuh jenengan, maka diciptakan dengan dekatnya tempat tinggal kita dengan obat itu. Ya. Nah, ini mudah-mudahan termasuk ini Pak, maaf ya, saya tidak pernah malu untuk menceritakan pada diri saya karena penyakit. Saya dulu Pak kena penyakit asma, mengi. Nah setelah saya dewasa, mengi kok tidak ono, saya buka Pak artikel-artikel jurnal-jurnal kesehatan, ternyata mengi kok ono loro. Ono mengi sing sejak lahir sampai tua mengi terus. Ini ambekan muni, ini kok kucing, ini ya. Nah, aku mengi Pak. Tapi yang kedua, mengi sejak lahir, begitu dewasa hilang. Jadi ada mengi yang permanen, ada mengi yang sementara. Alhamdulillah saya termasuk yang kedua, yang sementara. Begitu saya dewasa hilang. Wes Pak, pada saat saya masih kecil Pak, mengi tadi itu. Iku ono tamu nang ke rumah mencari bapak saya. Jaluk donga. Ngapunten nggih, elek-elek ngene aku ya anak kiai. Bapakku ono tamu jaluk donga. Wes, bapak saya bilang gini. Cak jare donga ku kabeh iso, kabeh ono kitab dhewe-dhewe. Enggak usah sampai sing donga. Bapak saya ngotot ya. Aku lah anakku loro gak tak dongani gitu ya. Wis pokoke meneh ra waras. Itu mbah kuasa Allah. Tamu takon, loro apa Yai? Anakku mengi. Dadak kok ngomong ngene, oh gampang iku. Obatnya gampang. Apa? Kayak ono daging bekecot. Lah aku krungu, Pak. Bekecot. Pak bekecot itu dia bilang, Pak, ilre bekecot itu iso ndadekno warasi mengi. Bareng tamu ini mulai, ibu sama bapak saya ngomong-ngomong, jadi kok ngekai bekecot. Aku Pak, arah cilik nangis, bro nangis, aku bukan bekecot, menjijikkan kan. Wah, itu. Kalau toh itu benar Pak, kita mesti ingat, obat itu tidak jauh dari tempat tinggal kita. Bekecot kan akeh di dunia, apalagi tempat-tempat kotor.
pagi hari ada bekicot itu ya. Nah, jadi masih yang kita pelajari, yang mesti kita ambil hikmahnya adalah bahwa jika kalau sakit, yakinlah bahwa itu cara Allah untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Kalau sakit, berobatlah, dan yakinlah setiap penyakit ada obatnya kecuali pikun. Kalau tak sakit, yakinlah obat itu tidak jauh dari tempat tinggal kita. Bahkan dalam tubuh kita sendiri pun ada obatnya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita semua berharap mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan untuk kita, tapi yakinlah suatu saat kita akan sakit, ya. Tapi hadapilah dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar Pak ya, sebentar. Supaya nanti tidak lupa. Terakhir saya. Yang saya sebutkan tadi Pak, masalah doa itu di sini Pak. Ya ini. Nah, ini dalam makalah itu ada Pak, ya. Sunan Abu Daud. Ya yang tadi kan kitab aslinya Pak, enggak berharokat. Tak ketik mana tak kayak harokat ben iso muni gampang diapalno ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya, hadis ini sahih. Sampean baca, sampean hafalkan, sampean amalkan Pak. Mudah-mudahan jenengan dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.